Disiksanya anggota Banser oleh Baqlawi Bahar Smith dan para jongosnya adalah tumbal husnuzon dari pengurus besar Nahdlatul Ulama terhadap nasab golongan mereka yang sudah terbukti kepalsuannya sebagai keturunan Rasulullah. Makanya baru kemarin sore udah belagak, jangan belagu kalian. Jangan coba-coba kau colek. Kalau kau colek singa, itu singa makan kau sama tulang-tulangnya. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, urusan nasab biar itu tidak penting bagi kita. Biar berjalan. Yang penting mulai para muassis Mbah Hasyim, Syekhana Khalil, Sanawi, tidak ada masalah waktu itu. Sekarang ini pun kenapa kita masalahkan? Itu Bahar itu yang nyeret. Bahar bukan. Ukul bukan. Bahar yang hantem ya. Itu lagi. Si Bahar yang ngomong. Si anjing Bahar yang ngomong. Ini seperti leher, saya seperti ini. Loher diapain leher? Makanya digiliin lah. Digorokin senjata. Leher sempat ditodongin golok. Masih kerasa. Allah, ya Allah. Kasus penyiksaan terhadap anggota Banser yang dilakukan oleh seorang manusia yang menurut orang-orang pengurus besar Nahdlatul Ulama, manusia biadab penyiksa anggota Banser itu adalah keturunan Rasulullah. Jika ditarik kesimpulan secara tidak langsung, hal ini merupakan bentuk pelecehan luar biasa dari pengurus sebuah organisasi muslim terbesar di dunia terhadap Nabi Muhammad. Sebab beliau dianggap telah menurunkan gerombolan manusia biadab, menurunkan manusia hina yang kata-katanya kotor luar biasa, yang keberadaannya selalu menimbulkan kekacauan di atas dunia. Berkat dalil husnuzon orang-orang pengurus besar Nahdlatul Ulama yang menganggap Rasulullah telah menurunkan manusia biadab seperti Bahar Smith dan gerombolannya, orang-orang non-muslim di luar sana sudah pasti di dalam pikiran mereka akan memandang sebelah mata terhadap agama Islam. Sebab ternyata nabinya saja dalam pandangan mereka telah menurunkan gerombolan manusia-manusia durjana di atas dunia. Penyiksaan terhadap anggota Banser oleh salah seorang Baqlawi Yaman, dengan sangat berani kita mengatakan itu adalah tumbal dari kebodohan orang-orang pengurus besar Nahdlatul Ulama yang telah mengabaikan fakta-fakta ilmiah bahwa kaum Baqlawi Yaman nasabnya mustahil tersambung kepada baginda Rasulullah, dan malah lebih senang memilih jalur husnuzon atau prasangka untuk tetap mengakui bahwa gerombolan manusia biadab tersebut adalah kaum keturunan baginda Nabi kita. Ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat, ujungnya tuh soal husnuzon. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap. Padahal orang yang mengakui Ba'alwi sebagai turun Nabi itu orang yang aneh. Di mana orang yang hidup di abad ke-4, tetapi kemudian mereka beristidlal, berdalil dengan kitab-kitab Ibnu Hajar yang ada di abad 10, dengan kitabnya An-Nabhani yang di abad setelahnya. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman, loh memang pada zaman itu Hadramaut itu memang sedang dilanda suatu situasi, keadaan para penduduknya itu semacam nomaden. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu. Di dalam abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu banyak kitab-kitab yang ditulis dari Yaman, dari Hadramaut dan sekitarnya. Seperti kitab Tarikh Al-Musalla, kemudian Tabaqat Fuqaha Il-Yaman karena Ibnu Samrah itu di abad ke-5, Al-Iqlil karya Al-Hamadani, kemudian Tarikh Aden dan sebagainya. Itu banyak ditulis, termasuk kitab As-Suluk fi Tabaqat Al-Ulama wal Muluk di abad ke-8. Jadi kalau ada orang tua kita mengatakan bahwa waktu itu Hadramaut itu dalam keadaan perang, jadi tidak ada kesempatan orang menulis nasab-nasab, itu tidak benar. Dari awal kita berjuang menyuarakan kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman
yang telah menemukan fakta-fakta ilmiah bahwa kaum Habib mustahil tersambung nasabnya kepada Rasulullah adalah karena kita sudah melihat fenomena ini jauh sebelumnya, bahwa pengakuan umat Islam bangsa Nusantara terhadap golongan Baklawi Yaman sebagai zuriat Rasulullah sungguh daya rusaknya sangat luar biasa terhadap cara beragama dan bernegara umat Islam di Indonesia. Akibat dipercayanya golongan Baklawi Yaman sebagai keturunan Rasulullah, dahulu ketika terjadi geger Cilegon, perang melawan penjajah, hampir sebagian rakyat Banten yang awalnya sangat berkobar melakukan perlawanan, akhirnya mundur dari medan perang, sebab ada fatwa dari orang yang katanya dia adalah keturunan Rasulullah, si Mufti Belanda Usman bin Yahya, yang mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya memberontak kepada kerajaan Hindia Belanda. Akibat dipercayanya golongan Baklawi Yaman sebagai keturunan Rasulullah, Habib Ahmad bin Abdullah bin Ismail Al-Aidid alias DN Aidid di Jawa, Habib Sofyan Barakbah dan Habib Fahrul Barakbah di Kalimantan, mereka berhasil menghasut umat Islam agar masuk ke dalam Partai Komunis Indonesia, sehingga PKI yang berideologi komunis tersebut berkembang sangat besar dan menjadi pesaing utama Partai Nahdlatul Ulama. Rizik Syihab dan gerombolannya, akibat dipercaya sebagai keturunan baginda Rasulullah, mereka pernah hampir berhasil membuat negara chaos, memainkan isu-isu agama hanya demi ambisi politik untuk mengantarkan keturunan Yaman menjadi gubernur DKI Jakarta. Berhasil mempengaruhi jutaan umat Islam, hal yang mustahil terjadi jika saja umat Islam tidak percaya bahwa Rizik Syihab dan gerombolannya adalah keturunan Rasulullah. Dan masih sangat banyak untuk disebutkan tentang bagaimana daya rusak yang terjadi akibat pengakuan kita terhadap golongan Baklawi Yaman sebagai zuriat baginda Nabi kita. Pembelokan sejarah, tokoh-tokoh besar pribumi yang diklaim orang dari golongannya, menjadikan golongan mereka sebagai golongan dengan kasta tertinggi di bumi Nusantara. Itu semua adalah daya rusak atau kemadorotan luar biasa ketika umat Islam pribumi percaya bahwa golongan manusia bajingan tersebut adalah kaum keturunan baginda Nabi kita. Dan sekarang, ketika kita, kader-kader Nahdlatul Ulama, berusaha melawan kejahatan dari gerombolan mereka, yang notabene kita ingin mengangkat derajat kaum pribumi agar tidak terus-terusan menjadi korban kejahatan dari golongan mereka, orang tua kita di pengurus besar Nahdlatul Ulama malah menganggap kita musuh, dijelek-jelekan, bahkan digoblok-goblokan ketika kita ikut bersuara bahwa secara fakta ilmiah memang mustahil Baklawi Yaman nasabnya tersambung kepada baginda Rasulullah. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok ndak usah nanya dalilnya. Orang-orang goblok ndak usah nanya dalilnya. Justru karena kami bodoh, Gus, kami tanya. Dan tugas jenengan sebagai pengurus itu untuk mencerdaskan, bukan untuk membodohi. Yang dikatakan Gus Yahya, orang-orang goblok tidak perlu nanya dalil yuk. Wong Nahdlatul Ulama. Sampeyan iki goblok-goblokno wong, wis tuwek sampeyan niku mbok dijogo duwe cangkem niku. Wis tuwek. Kalau kami pintar, kami nggak bertanya jenengan gitu loh. Dan asal tahu, statement jenengan yang semacam itu sangat-sangat melukai hati warga Nahdien akar rumput semacam saya ini, Gus. Jadi menurut Gus Yahya, wong Nahdlatul Ulama sing goblok-goblok kuwi ora oleh nanya dalil. Padahal menurut saya, orang-orang goblok yang nanya dalil itu merupakan satu kemajuan intelektualnya. Dia itu pengen pinter. Lah kok malah dindek-ndeki malah goblok. Wis goblok dindek-ndeki mundak pekok. Kok wong digoblok-goblokno, wong Islam iku duwe pilihan dhewe. Percaya karo Habib, gak percaya wibano. Aja dipeksa. Sampean sapa? Sampean iki ketua apa? PBNU sing milih sampean sapa? Aku lho ndak tahu milih sampean. Wong sampean duduk ketuaku.
Ketidakpedulian para petinggi PBNU terhadap daya rusak atau kemadaratan besar sehingga tetap memberi pengakuan kepada kaum Ba'lawi Yaman sebagai zuriat Rasulullah cuma berdasarkan husnuzon atau prasangka. Akhirnya pengakuan tak berdasar tersebut memakan tumbal juga. Seorang anggota Banser yang tugasnya selama ini menjadi pagar hidup bagi para kiai kita di lingkungan Nahdlatul Ulama, ia disiksa habis-habisan oleh manusia durjana yang kata orang-orang pengurus besar Nahdlatul Ulama, manusia durjana tersebut adalah keturunan baginda Rasulullah. Kita berani jamin, para pengikut Ba'lawi Bahar Smith yang turut andil melakukan penyiksaan terhadap anggota Banser, jika mereka ditanya tentang perbuatan biadabnya menyiksa seorang manusia, kita berani jamin jawaban mereka sudah pasti, perbuatan biadab tersebut bukanlah perbuatan yang salah. Anggapan mereka pasti malah cenderung menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang pasti diridhoi Allah Ta'ala. Sebab yang ada di kepala mereka, perbuatan biadab tersebut adalah untuk membela manusia yang katanya adalah keturunan dari nabinya. Tidakkah para kiai dan orang-orang pengurus besar Nahdlatul Ulama bisa melihat segala kerusakan yang ada, kerusakan moral umat Islam yang disebabkan oleh ajaran manusia-manusia durjana yang mengklaim diri mereka sebagai zuriat Rasulullah? Seharusnya para kiai sadar, ini bukanlah tentang oknumnya, bukan tentang segelintir orang saja dari kaum Ba'lawi Yaman yang dianggap sebagai keturunan Rasulullah ternyata memiliki sifat iblis dan durjana. Tapi justru sifat iblis dan durjana dalam diri oknum-oknum Ba'lawi Yaman munculnya adalah karena mereka dianggap sebagai golongan manusia paling mulia, keturunan dari baginda Nabi kita. Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan para kiai kita dan orang-orang pengurus besar Nahdlatul Ulama agar tidak memaksakan diri mengakui golongan mereka. Terlebih lagi sudah ada kajian ilmiah yang tidak mungkin lagi bisa dibantah bahwa nasab mereka mustahil tersambung kepada baginda Rasulullah.